Bab 5466. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ke depan, ada gunung tinggi di kaki gunung. Ada banyak orang-orang dari kuil matahari suci. Kumiaotong berkata dengan heran, ada kekuatan perunggu lain dari dunia Tianluo. Melihat sekeliling, ada ratusan orang berdiri di kaki gunung, banyak di antaranya berada di level Kaisar Tao dan Raja Tao. Sakit hati orang tua Labu. Mu Yun yang harus disalahkan. Hanya membuang-buang waktu untuk menyelamatkan orang. Penemu jalannya sangat bersemangat sehingga cukup untuk membuktikan bahwa tempat ini pasti bagus. Itu bagus. Seseorang mendahuluiku. Labu tua duduk di tanah, tertekan. Mu Yun tersenyum dan berkata dengan lega, ini mungkin bukan hal yang baik. Ada kekuatan emas. Pasti ada banyak Raja Surgawi Tao dan Raja Tao. Mereka sedang menjelajahi jalan di depan, dan kami akan mengikuti untuk menghemat usaha Anda. Labu tua itu bosan dan tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan labu ungu, meminum anggur, membuat sekat anggur dan duduk di samping. Melelahkan. Apakah dia takut dengan usaha? Apakah dia tipe orang yang takut membayar harta karun itu? Kumiaotong juga menjaga Sie Susu dengan hati-hati saat ini. Susu, kamu baik-baik saja. Tidak masalah untuk saat ini. Sie Susu berkata sambil tersenyum, aku punya tempat di hatiku bersama saudara gembalaku. Kumiaotong berkata, Mu Yun telah menyelamatkanmu di saat krisis berulang kali, yang dapat mencegah hati orang menjadi sangat diperlukan. Jika dia memiliki tujuan lain. Mendengar ini, Sie Susu tercengang. Mustahil, Mu Yun tuh siapa dia? Bagaimana penampilannya? Apakah wanitanya tampan? Mu Yun bukanlah orang seperti itu. Sie Susu kemudian menjawab, saudaramu sangat baik. Dia benar-benar memperlakukan saya sebagai seorang teman. Tidak ada jejak kenajisan di matanya. Dia bukan orang seperti itu. Aku tahu, tapi, yah, jangan katakan itu lagi. Sie Susu berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah temanku yang paling murni sejauh ini. Mu Yun benar-benar tidak ingin berterima kasih pada buku itu. Pada pertemuan pertama, melihat Sie Susu terluka, dia menyelamatkannya. Itu saja. Saya tidak berterima kasih apapun kecuali buku. Tentu saja, Sie Susu tidak bisa disalahkan atas warna kulitnya. Setidaknya dia tidak bisa disalahkan atas air liur orang lain. Tapi pria ini, yang siap menerima cinta wanita manapun, benar-benar bajingan. Tentu saja, Mu Yun sendiri tidak bisa menyebut dirinya orang yang berpikiran tunggal. Tentu saja, dia tidak bisa menyebut Sie Sushuksia. Dan, orang-orang berterima kasih kepada Susu, benar-benar rela mati demi wanitanya sendiri. Keempatnya berada jauh, menyaksikan sekelompok orang di kuil matahari suci sibuk di dalam dan di luar. Mu Yun duduk di tanah dengan lutut bersilang, memasang barisan isolasi kecil di sekelilingnya, dan kemudian melihat gambar bergulir. Xiao Jiutian memberinya banyak lukisan, yang masing-masing menggambarkan bentuk binatang buas yang selalu berubah. Setiap volume dapat digunakan sebagai jurus pedang. Setiap gerakan selalu berubah. Teknik pedang yang sangat mudah ini sungguh luar biasa. Saluran Mu Yun dan Xiao Jiutianmou, formula ini adalah formula pedang warisan keluarga Xiao Mu. Tidak, Xiao Jiutian melihat bahwa Mu Yun semakin tertarik pada teknik pedang Wu Wei. Dia senang dan berkata sambil tersenyum, formula ini diperoleh oleh nenek moyang saya dari keluarga Xiao. Kakek saya mewariskannya kepada ayah saya, tetapi ayah saya tidak mempelajarinya. Ayah saya mewariskannya kepada saya, dan saya mempelajarinya. Xiao Jiutian menghela nafas, tapi aku tidak bisa memahami arti sebenarnya dari rumus pedang ini. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat gulungan ini. Tidak kurang dari 10.000 kali, tapi aku hampir bukan apa-apa. Jadi saat aku melihatmu, kupikir kamu cocok, jadi aku memberikannya padamu. Bocah bau itu mengira pedang ini tidak bagus sebelumnya. Sekarang dia belum mempelajarinya. Mu Yun juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Dia tidak memiliki formula pedang yang cocok di tangannya. Formula pedang ini cocok. Selain itu, ia hanya memiliki budidaya meteorit jilid kelima dan pembantaian Dewa Changsuan Tianzong jilid kedua. Itulah gulungan jalan raja yang cocok untuk budidaya Tao. Namun, keterampilan Changsuan dalam membunuh dewa berasal dari Suanying. Jika dia menunjukkannya dalam 4 lingkaran kecil, dia takut dia akan dikejar dan dibunuh oleh Changsuan Tianzong. Tidak ada jalan dari surga ke bumi. Oleh karena itu,
seni membunuh Dewa Changsuan hanya dapat digunakan dengan cara yang sederhana. Satu-satunya hal yang dapat digunakan dalam terang adalah teknik pedang dan seni meteorit yang sangat mudah ini. Adapun kartunya, tetap saja itu. Hanya saja, Mo Yun jarang menunjukkannya. Keempat pria itu bersembunyi dan menunggu selama 10 hari. 10 hari kemudian, prajurit kuil matahari suci akhirnya memasuki gua dan selokan di dinding gunung dan menghilang satu persatu. Dan prajurit tingkat perunggu di semua domain dunia Tianluo juga berdatangan satu demi satu. Terlebih lagi, lebih banyak orang yang datang selama 10 hari terakhir. Wang Fu, Wang Dao, kamu Dao, melihat orang-orang itu masuk. Soalnya, jika mereka tidak ada di sana, berapa banyak harta berharga yang akan kamu buang jika kita menerobos ke sini selama 10 hari. Melihat tanah purbakala ini begitu sulit dibongkar, Pak Tua Hulu tidak lagi marah. Keempat orang itu mengikuti kuil matahari suci dan kekuatan perunggu utama dan pergi ke gua. Saya berjalan puluhan mil di sepanjang lorong gua. Saluran berdiameter 3 kaki itu bertatahkan batu penerangan. Iklimnya sejuk dan cahayanya lembut. Ketika keempat orang itu berjalan lebih dari 10 mil, lampu di depan menyala. Kemudian, mereka berempat melangkah keluar dari lorong, dan di depan mata, ada hutan tak berujung, yang membentang ratusan mil. Namun tempat ini bukan lagi hutan pegunungan tempat empat orang sebelumnya berada. Ini adalah ruang yang terbuka. Batas dalam batas. Saat itu, seekor tikus emas kecil berlari ke kaki Labu Tua. Labu Tua mengambil tikus emas kecil itu dengan telapak tangannya. Tikus emas kecil itu bergumam dan tidak tahu harus berkata apa. Labu Tua tampak gembira dan buru-buru berkata, "Pergi, ayo, ayo." Dengan itu, Labu Tua pergi ke hutan di sebelah kirinya. Pepohonan di sini tingginya ratusan kaki. 4 orang berdiri di hutan seperti semut kecil. Labu Tua terus memimpin, berjalan puluhan mil ke kiri, dan tiba-tiba berhenti lagi. Ada ruang terbuka di depan. Ruang terbuka penuh dengan rumput liar, namun sinar matahari menyinari ruang terbuka tersebut sehingga terlihat sangat terang. Labu Tua berjalan ke rerumputan dan berkata dengan gembira, "Aku kaya, aku kaya." Xie Susu dan Kumiao Tong hanya penasaran. Apa ini? Menghasilkan uang. Labu Tua itu duduk di atas rerumputan dan segera mengeluarkan sekop, petik, sekop, cangkul, dan lain-lain dari labu ungu itu. Itu bukan sekop-sekop biasa. Itu semua adalah senjata Tao. Xie Susu dan Kumiao Tong bahkan lebih terkejut lagi. Orang tua itu sedang minum labu ungu akhir-akhir ini. Mengapa Anda melemparkan begitu banyak benda ke dalam labu ungu dalam sekejap? Terlebih lagi, tikus emas kecil itu dimasukkan ke dalam labu ungu oleh lelaki tua itu. Keduanya menganggap mereka adalah orang tua yang sangat sederhana. Sepertinya mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Labu Tua sudah siap untuk segalanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Gembala, bekerjalah." Jadi begitu, Mo Yun menyingsingkan lengan bajunya, mengenakan sarung tangan, menutupi wajahnya, mengambil sabit dan mulai memotong. Memotong. Xie Susu dan Kumiao Tong benar-benar tercengang. Apakah ini perburuan harta karun? Bukankah kamu menamparkan dan terbang? Kumiao Tong maju dan berkata, "Tidak, tidak." Hampir di saat yang bersamaan, lelaki tua Hulu dan Mo Yun berhenti. Ini bukan rumput liar biasa. Baginya, ini tidak seperti rumput Xie Susu. Saat Mo Yun memotong semua rumput di padang rumput ini. Di tanah, dedaunan rumput yang tampak biasa mulai layu saat ini, dan kemudian ada air kental yang menyengat mengalir keluar. Xie Susu dan Kumiao Tong bahkan lebih tercengang. Air kental itu beracun. Pantas saja, tak heran Labu Tua dan Mo Yun memotong rumput dengan begitu serius. Dan ketika air kental merembes ke bumi, tanah terkorosi dan runtuh saat ini. Dalam jarak 10 kaki, tanah menghilang. Kemudian saya hanya melihat kuburan berbentuk lingkaran yang melengkung. Air kental tersebut tidak larut di permukaan kuburan, namun tidak bisa hilang. "Bangun, bangun." Pada saat ini, lelaki tua Hulu maju, melompat ke dalam lubang dan berdiri di atas makam kuno. Sebuah kompas tua muncul di telapak tangannya. Dia berjalan ke timur dan barat selama setengah jam. "Saudara Gembala, ini dia, di sini." Mendapatkan, Mo Yun mengayunkan palu dan langsung turun dengan palu. Kakak, ada retakan di permukaan makam kuno." Mo Yun mengayunkannya ke bawah lagi dan lagi. 6 palu jatuh. Mo Yun terengah-engah,
duduk di atas batu, terengah-engah. Tunggu aku istirahat. Labu tua bercanda di wajahnya, istrimu Wang tidak ada di sini. Bagaimana kamu bisa begitu kosong selama ini? Memotong. Muyun terlalu malas untuk mengurus labu tua itu. Xie Susu memikirkan sesuatu dan berkata, biarkan aku membantu. Itu hanya palu. Istirahatmu cukup, atau aku akan datang. Ku Miaotong berjalan ke depan. Alih-alih mengambil palu, dia langsung menggenggamnya dengan tangan gioknya dan memahatnya ke dalam cangkang makam. Boom! Raungan pelan terdengar. Permukaan makam tetap tidak bergerak. Labu tua dan Muyun saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Ku Miaotong tidak membombardir lokasi di mana Muyun memahat, tetapi memilih lokasi acak untuk dibombardir. Itu tidak mungkin untuk diledakkan. Muyun telah bekerja sama dengan Lao Hulu lebih dari sekali. Dia telah melihat cara lama labu tua menggali kuburan orang lagi dan lagi. Raja Pencuri, itu labu tua, mencari situs bersejarah dan makam kuno, sebuah labu tua dapat membawa ribuan pasukan dan kuda. Ku Miaotong meledak beberapa kali, dan makam kuno itu tetap berdiri. Xie Susu juga melihat bahwa itu salah dan berkata, Miaotong, kamu membombardir posisi yang baru saja dipahat oleh saudaramu. Ku Miaotong mengangguk. Berdiri pada posisi yang baru saja dipahat oleh Muyun, Ku Miaotong menghancurkannya dengan tinjunya. Bang! Terdengar suara gemuruh pelan. Posisi patahnya masih sama dengan cetakan aslinya dan tidak semakin dalam. Cobalah beberapa kali, semuanya sama. Kalau tidak, dengan palu yang digunakan oleh saudaramu. Mendengar ini, Ku Miaotong mengangguk lagi. Mengambil palu dan mencoba mengayunkannya, Ku Miaotong mengerutkan kening. Seberapa berat? Lebih penting dari 10.000. Dia sedikit kesulitan mengangkatnya. Muyun baru saja memukul 6 kali. Ku Miaotong memukul 2 kali, terengah-engah dan gemetar. Muyun mengambil palu dan berkata sambil tersenyum, aku akan melakukannya. Ku Miaotong, Xie Susu belum pernah melihat cara labu tua. Mereka menganggap menjelajahi situs bersejarah itu sangat sederhana. Labu tua dan setiap gerakannya tidak membuang-buang waktu. Namun untuk cara tercepat dan teraman adalah dengan membuka makam kuno tersebut. Muyun terus mengayunkan palu dan menghantam dinding luar makam kuno. Dentang 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 dentang. Akhirnya, dengan Muyun memukulnya untuk ke-16 kalinya, salah satu sudut makam kuno itu akhirnya rusak. Ledakan itu terdengar. Di pojok patahan terdapat seberkas cahaya yang menembus hutan dan menyinari setinggi ratusan kaki. Kolom cahaya sepertinya terwujud, yang membuat orang pusing. Cahayanya melonjak. Seluruh tubuh Muyun bergerak ke atas dan ke bawah, dan kekuatannya mengalir. Untungnya, dia bersembunyi dengan cepat. Kolom cahaya ini tampaknya memiliki daya tembus, yang sangat mengerikan. Lanjutkan memahat. Labu tua berbicara dan Muyun terus bekerja. Secara bertahap, 5 lubang digali di cangkang makam. Muyun pingsan di tanah. Labu tua itu cemberut dan meletakkannya di dekat 5 lubang agar tetap sibuk. Setengah jam berlalu, orang tua Hulu juga duduk di samping Muyun dan menghela nafas lega. Ya, selesai. Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika tidak ada yang baik di sini, aku akan memukulmu sampai mati. Jangan khawatir, labu tua berkata sambil tersenyum, ini benar-benar bagus. Bahan di luar makam kuno itu luar biasa. Setidaknya itu adalah kuburan Raja Tao, atau bahkan kuburan Kaisar. Makam kuno yang tersingkap di pegunungan King Huang adalah makam kuno Kaisar. Di dalam makam kuno, diklaim sebagai dunia luar angkasa. Di tempat mereka berada sekarang, makam Raja Tao sedang digali. Tempat ini jelas tidak mudah. Bagaimanapun, Muyun hanyalah Kaisar Daofu, yang membuka 3 Daofu. Pemakaman tingkat Raja Tao juga diinginkan. Ayo pergi, ayo pergi. Setelah mereka beristirahat, mereka langsung bangkit dan melompat ke dalam makam kuno. Xie Susu dan Ku Miaotong berdiri di samping, lihat aku akan melihatmu, tertegun di situ. Apakah orang-orang ini lupa punya 2 teman? Tiba-tiba, di dalam lubang, Muyun menjulurkan kepalanya, melambai dan berkata, cepat turun. Ketika Xie Susu dan Ku Miaotong memasuki gua, Muyun tersenyum canggung dan berkata, maaf, aku melupakan kalian berdua. Aku sangat bersemangat untuk sesaat hingga aku terbawa suasana. Aku benar-benar lupa. Mereka terdiam. Saat ini,
Hulu tua sedang berjalan di depan, dengan lampu minyak tanah di tangannya. Xie Susu dan Ku Miaotong memandangi lelaki tua yang membawa lampu minyak tanah dan bertanya-tanya mengapa lampu itu tidak menyinari mutiara. Tapi kupikir setiap gerakan lelaki tua Muyun dan Hulu sebelumnya memiliki makna yang dalam, dan mereka tidak menyela. Karena saya tidak mengerti, kemudian tonton lebih banyak dan kurangi bicara, agar tidak mengganggu orang lain. Di bawah cangkang makam kuno, terdapat lorong panjang, dan bagian dalamnya kering. Keempat orang itu menempuh perjalanan lebih dari 10 mil sepanjang perjalanan. Jalan itu sepertinya bergerak menuju bawah tanah. Tiba-tiba, labu tua mematikan lampu minyak tanah dan melihat ke depan. Ini adalah rongga melingkar, rongganya halus di sekelilingnya, dan peti mati ditempatkan di tengahnya. Peti mati itu panjangnya 3 kaki dan lebar 1 kaki. Itu terbuat dari kayu antik. Sudah disimpan di sini selama bertahun-tahun, namun kayunya masih mengeluarkan sedikit aroma. Labu tua itu mendecakkan mulutnya dan berkata, lihatlah peti mati itu. Pasti tidak biasa. Petik 2. Kamu bilang, mungkinkah di Perang Dunia I di masa lalu, seorang kaisar mengetahui bahwa dia akan mati dan mengumpulkan mayat-mayatnya. Bawahannya, wilayah kaisar, Taosin itu, tokoh Tao Wang, dibuka di sini dan menguburkan mereka. Kesimpulan ini bukannya tidak masuk akal. Orang tua labu itu segera berkata. Kata-kata itu jatuh, dan labu tua itu mendekati peti mati. Orang tua itu pertama-tama mengeluarkan sebuah altar, dan kemudian uang kertas, pedang kayu persik, dan serangkaian barang-barang berantakan, yang membuat Muyun disebut ahli. Barang lama ini pasti pencuri. Muyun sangat menantikan untuk mengetahui identitas asli lelaki tua Hulu suatu hari nanti. Mari kita lihat bagaimana orang tua itu menghadapi dirinya sendiri. Xie Susu dan Ku Miaotong juga tidak banyak bicara. Di depan mereka, labu tua sudah menjadi gambaran seorang lelaki tua. Perampok makam, itu tidak ada. Apa hal terpenting di dunia baru saat ini? Tempat bersejarah. Pada masa kelaparan, bencana Yuan berkapur mengguncang bumi. Berapa banyak talenta luar biasa, putra surga yang bangga dengan potensi tak terbatas, penyihir kelas dunia, dan berapa banyak raksasa terkenal dan tokoh berkuasa yang mati. Misalnya Raja Surgawi dari rumah Tao, tingkat Raja Tao baik, dan kemampuannya bagus, tetapi tidak besar. Namun ketika Anda mencapai level kaisar, Anda akan memiliki kemampuan yang hebat. Jika mereka memasuki ruang dunia yang begitu besar, itu akan ditinggalkan oleh kaisar. Bukan masalah bagi kaisar untuk membuka ruang dan menjaga keabadian selama ribuan tahun. Ada beberapa cara, oleh karena itu, cara terbaik bagi pejuang dunia baru untuk mempromosikan diri dan meningkatkan diri adalah dengan menemukan situs bersejarah dan mendapatkan peluang besar dari zaman dahulu. Faktanya, saat ini banyak kekuatan di 4 lingkaran kecil yang melakukan hal tersebut. Menunggu sekitar 1/4 jam, dengan 1 klik, itu bergema di makam yang sunyi. Labu tua itu menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai, sudah selesai. Tutup peti mati perlahan-lahan meluncur dan jatuh. Labu tua tidak sabar untuk berbaring di tepi peti mati dan melihat pemandangan di dalamnya. Mayat tergeletak di peti mati yang begitu besar. Kamu benar, tubuh, bukan tulang. Peti mati telah disimpan di sini selama bertahun-tahun, tetapi jenazahnya terawetkan dengan sempurna di sini. Sepertinya aku tertidur. Itu seorang wanita, wajahnya cantik dan cantik. Dia mengenakan gaun putih polos panjang dan bersih. Dia berbaring diam di peti mati tanpa bernapas. Labu tua mengedipkan mata pada Muyun. Mengapa? Muyun menatap. Labu tua itu mendekat dan berbisik, berikan mayat ini pada Xiao Jiutian, bukankah dia akan bebas dari lukisan itu? Mendengar ini, Muyun mengangkat alisnya. Itu, sungguh rugi. Tapi, bukan tidak mungkin. Pergi, biarkan orang tua itu pergi. Xiao Jiutian memarahi dengan marah, saya laki-laki. Bagaimana saya bisa dikandung oleh seorang wanita? Labu tua masih mengedipkan mata pada Muyun, dengan senyum tidak ramah di wajahnya. Bagaimana? Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa keluargamu telah meninggal dan melakukan cara yang merusak. Petik 2. Pada saat ini, Ku Miaotong menatap tubuh itu dan melihat tanda di sekitar pinggang tubuh itu. Tokennya kecil, seperti telapak tangan bayi. Itu diukir dengan karakter Cina kuno dan tradisional, dan karakter daun dicetak di tengahnya. Kamu diling. Apa itu? Xie Susu bertanya, Miaotong,
Apa itu kamu Diling? Kumiaotong melirik Xie Susu, seolah berkata, biasanya membiarkanmu membaca lebih banyak, kamu hanya menggangguku. Kumiaotong berkata dengan serius, Chang Xuanji, Sekte Chang Xuantian, tahukah kamu? Xie Susu memasang ekspresi terdiam di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dalam beberapa tahun terakhir, selama periode banjir dan kelaparan, Chang Xuantianzong juga merupakan tanah dari 10 dunia Dharma kita. Saya tidak tahu tingkat spesifik dari satu kekuatan hegemonik. Namun, pada tahun itu, seorang kaisar bernama Chang Ye lahir di Sekte Chang Xuantian. Ye Diling adalah tanda yang bisa dipakai oleh orang-orang di sekitar Chang Ye. Xie Susu terkejut dan berkata, jika kamu berkata begitu, Chang Ye. Wanita ini ada hubungannya dengan Kaisar Chang Ye. Kamu Diling, seorang kaisar, setidaknya untuk beberapa orang sekarang, berada di luar jangkauan. Tentu saja, di masa banjir dan kelaparan, pasti ada banyak kaisar di dunia langit dan bumi. Namun, saat ini adalah dunia baru, dan bahkan para dewa dan kaisar belum dapat memulihkan puncaknya. Jumlah kaisar di dunia baru tentu lebih sedikit dibandingkan pada masa banjir dan kelaparan. Dalam ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan ratusan ribu tahun, dunia baru akan sepenuhnya bersatu dan stabil, dan situasinya akan berbeda. Labu tua tidak peduli siapa wanita ini. Di dalam peti mati yang luas, 2 kotak kayu panjang diletakkan di sisi kiri dan kanan wanita itu. Labu tua dengan hati-hati mengeluarkan kotak kayu itu dan meletakkannya di tanah. Kotak kayu itu panjangnya 10 kaki dan lebarnya kurang dari 1 meter. Buka salah satu kotak kayu dan keluarkan semangat yang tajam. Orang tua hulu segera mundur lebih dari 10 langkah dan menawarkan beberapa senjata ajaib untuk melindungi dirinya. Mu Yun, Kumiaotong dan Xie Susu juga mundur beberapa langkah ketika mereka melihat adegan ini, tapi itu tidak berlebihan seperti orang tua hulu. Hah, labu tua memperhatikan kotak kayu itu dengan cermat. Di dalam kotak kayu pertama ini, ada 2 benda. Kedua benda itu terlihat seperti pedang panjang. Mereka berbaring berdampingan, tapi itu bukan pedang. Labu tua mendekat dan melihatnya dengan cermat. Jadi begitu, tiba-tiba, labu tua itu terkejut dan berkata, bagus. Mu Yun melihat dengan hati-hati, kedua pedang batu itu sederhana dan tidak bisa berkata-kata, tetapi ketika dia melihat dengan hati-hati, kedua pedang batu itu masih berbeda. Di sebelah kiri, badan pedang yang diukir dari batu berukuran lebih lebar dan besar. Pegangan di sebelah kanan sepertinya memiliki konotasi spiritual tersendiri dan memuatnya. Ada apa, Pak Tua? Xie Su buru-buru bertanya. Tuan Tua, labu tua, sangat berguna. Dia mengelus rahangnya dan berkata sambil tersenyum, batu pedang cuci Tianshan, batu roh pedang hamil. Batu pencuci pedang Tianshan, batu roh pedang hamil. Labu tua berkata sambil tersenyum, batu pencuci pedang Tianshan ini dapat digunakan untuk membersihkan cacat pada badan pedang. Bahkan jika itu adalah instrumen Tao, permukaannya akan aus untuk waktu yang lama, yang tidak dapat dihindari. Jika kamu mencucinya dengan batu pencuci pedang Tianshan, kamu dapat membersihkan kerak dan cacat pada badan pedang. Batu roh pedang hamil ini dapat langsung berintegrasi ke dalam pedang dan meningkatkan semangat pedang. Tentu saja, tidak mungkin untuk meningkatkan kualitas pedang. Kelas instrumen Tao, yang kita lihat adalah bahan dan garis besar polanya. Batu Tianshan Shijian, batu Yunjian Lingdao. Mata Mu Yun berbinar. Setelah tertawa, Mu Yun berkata, saya tidak percaya. Saya akan mencobanya. Dengan itu, Mu Yun langsung melangkah keluar dan menawarkan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan. Labu tua itu mencibir, orang tua, aku sudah melihat banyak hal. Aku kenal banyak bayi di dunia. Kamu tidak percaya. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun memasukkan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan ke dalam alur di batu pencuci pedang di Gunung Tianshan. Kemudian, tubuh pedang Raja Ming yang tidak bergerak memancarkan bau yang menyenangkan. Kemudian, nafas Tao mengalir, dan bekas butiran di permukaan tubuh pedang terlihat lebih jelas saat ini. Badan pedang bersinar terang. Pola di dalam tubuh pedang mengalir perlahan saat ini. Pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan, yang awalnya merupakan senjata raja, tampak lebih luar biasa saat ini. Ini seperti seorang gadis muda yang terlihat lebih bergerak dan cantik setelah merias wajah. Tidak di salju, ini adalah lapisan gula pada kuenya. Luar biasa, Mu Yun berseru, itu benar.
Memegang pedang Raja Ming, Mu Yun merasa bahwa integrasi pedang ini dan dirinya semakin dekat. Kemudian, Mu Yun menempatkan pedangnya di batu jalur roh pedang hamil. Batu jalur roh pedang yang sedang hamil berubah menjadi air pada saat ini dan menyatu dengan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan. Labu tua berkata dengan puas, kata-kataku tidak salah. Di satu sisi, Kum Yaotong dan Xie Susu sangat mengagumi hulu lama. Tapi saat ini, labu tua itu mengambil sudut mulutnya, dan rasa puas diri di wajahnya menghilang. Apa-apaan kamu? Tiba-tiba labu tua itu mengomel. Masalah anjing, Nak Mu Yun, disepakati untuk bertemu 50-50. Kamu menggunakan semua batu pencuci pedang dan batu hamil. Di mana bagianku? Labu tua itu berteriak, anjing, dasar anjing. Mu Yun memegang pedang Raja Ming. Pada saat ini, pedang dewa dengan panjang 3 kaki terlihat seperti terlahir kembali. Mu Yun sangat puas. Labu tua adalah sakit hati. Meskipun nilai dari kedua hal ini tidak begitu besar, hulu tua, yang selalu peduli dengan harta karun, menyaksikan Mu Yun mengkonsumsi kedua harta tersebut dengan matanya sendiri, dan daging di dalam hatinya membunuhnya. Untuk sesaat, labu tua melangkah keluar dan langsung memegang kotak kayu lain di pelukannya. Dia menyimpannya tanpa membukanya. Itu milikmu dan ini milikku. Xie Susu dan Kum Yaotong yang melihat adegan ini terlihat lesu. Bayangan tuan tua itu runtuh dalam sekejap. Oke, bagaimanapun, Mu Yun tidak tahu apa itu. Batu pencuci pedang Tianshan dan batu pedang Lingdao hamil ini telah menyublimkan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan. Pedang ini sudah cukup di ranah Kaisar Taoisme. Labu tua, kesal, namun kotak kayu kedua disingkirkannya. Sosoknya bersembunyi di satu sisi dan menyelidiki secara diam-diam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berjalan mendekat dengan wajah merah. Kamu 1, aku 1, 55 poin, masuk akal. Lihatlah ekspresi labu tua, jelas sekali. Saya khawatir barang-barang di dalam kotak kayu yang saya dapatkan itu sangat berharga. Mu Yun tidak peduli tentang ini. Makam kuno kaisar sangat besar, dan saya tidak tahu berapa lama saya harus tinggal di sini. Ada banyak waktu untuk menjelajah. Kedua kotak kayu itu dilubangi. Orang tua labu itu menyimpan kotak kayu itu dan memasukkannya kembali ke dalam peti mati kuno. Keempatnya berdiri di kedua sisi peti mati kuno dan mengamati dengan cermat benda-benda di peti mati kuno. Tubuh wanita itu tingginya lebih dari 1,7 meter dan hanya menempati sepertiga dari peti mati kuno. Ada 2 kotak kayu di kedua sisinya. Beberapa gulungan ditempatkan di kepala dan telapak kaki wanita itu. Labu tua mengeluarkan gulungan itu dengan hati-hati. Total ada 4 gulungan. Membuka gulungan pertama, labu tua melihat nama halaman judul gulungan itu dan berkata, Chang Xuan membantai Tuhan. Mendengar ini, Kum Yaotong dan Xie Susu semuanya bersatu. Labu tua kali ini berhati-hati dan memegang gulungan itu erat-erat. Keterampilan Chang Xuan dalam membunuh dewa adalah salah satu rahasia Chang Xuan Tianzong. Volume berapa ini? Teknik ini terdiri dari 3 jilid. Jilid pertama adalah kuesioner. Jilid ketiga adalah jilid Kaisar Tao. 3 jilid tersebut sesuai dengan 3 alam Tao bertanya kepada Tuhan, Kaisar Taoisme, Raja Taoisme, dan Kaisar Taoisme. Meski orang sering membedakan Kaisar Taoisme dengan Raja Taoisme, pada akhirnya ini tetaplah ranah yang besar. Jilid 1. Labu tua menyingkirkan gulungan itu. Ini adalah buku sungguhan. Ini berbeda dengan sisa jilid kedua yang diperoleh Mu Yun. Itu dilestarikan secara permanen. Umumnya, hanya ada 1 skrip yang benar. Namun seperti formula produk Raja, formula produk Kaisar, karakter Kaisar, dan membuka kembali buku aslinya, masih bisa dilakukan. Labu tua dengan cepat membuka gulungan kedua. Ini jilid kedua, Wang Daojuan. Mu Yun mendapat bagian dari cara raja. Selain itu, ia pada dasarnya telah menyelesaikan budidayanya. Jilid pertama dan jilid kedua tidak berpengaruh padanya. Xie Susu dan Kum Yaotong tidak terlalu peduli. Ini adalah salah satu rahasia Sekte Chang Xuantian. Ia sangat kuat dan sombong. Di Sekte Chang Xuantian, hanya sedikit Tianjiao dan kontributor terkemuka yang dapat berlatih. Sekalipun mereka berlatih, mereka tidak berani menggunakannya. Jika ditemukan, itu, bersama dengan keluarga mereka sendiri, mungkin akan hancur. Bertarung sendirian seperti Mu Yun adalah tindakan yang sembrono. Labu tua berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menginginkannya? Kum Yaotong segera berkata,
jika kamu menginginkannya, jangan berani. Mu Yun juga menggelengkan kepalanya. Hei, apakah kamu tidak menginginkannya? Senyuman di wajah labu tua itu menghilang. Ini tidak sejalan dengan mentalitas Mu Yun. Orang ini sekarang berada di ranah Kaisar Taoisme. Dia tidak menginginkan kuesioner Tao. Labu tua bisa mengerti, tapi Raja Tao Juan Mu Yun tidak menginginkannya. Mu Yun mengambil dua gulungan lainnya dan berkata, keduanya milikku. Kemudian Mu Yun membuka gulungan ketiga. Tianu Senkuan, ini adalah tinju, formula produk raja. Mu Yun kemudian membuka gulungan keempat. Formula pedang sebentar lagi. Nama yang aneh. Mu Yun melihat catatan formula pedang dan merasa senang. Formula pedang instan, hanya dalam satu bentuk, pedang instan. Mu Yun menyimpan kedua gulungan itu, memandang Xie Susu dan Kum Yao Tong dan berkata sambil tersenyum, aku akan berlatih dulu dan aku akan berhasil. Jika kalian berdua ingin berlatih, kalian bisa memintanya padaku. Oke, Xie Susu tersenyum. Awalnya, mereka tidak melakukan apapun. Mereka semua sibuk dengan Tuan Mu Yun dan Hulu. Ada baiknya Mu Yun bisa memberi mereka hak untuk berlatih. Pak Tua Hulu melihat bahwa itu adalah dua formula produk raja. Setelah dipikir-pikir, dia masih merasa telah menghasilkan uang dan tidak lagi mempedulikannya. Dia terus memeriksa peti mati kuno itu. Tapi tidak ada yang tersisa. Labu tua dengan hati-hati menutup peti matinya. Lalu ada lagi operasi centil, seperti melompat seperti dewa besar, dan akhirnya memberi hormat 3 kali dengan hormat. Melihat mata ketiga orang yang bingung, Hulu tua menghela nafas, bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi sosok dewa jalan agung di masa lalu. Kami adalah keturunan, kami telah diberi hadiah oleh orang lain, yang mengganggu pembersihan dan memperbaiki orang lain. Jika kita mendapatkan sesuatu, kita tidak akan merusaknya jika kita tidak dapat merusaknya. Tentang pengembangan diri sebagai perampok makam sejati. Kata-kata ini tidak diragukan lagi membuat Xie Susu dan Kum Yao Tong mengagumi citra tinggi dari Penatua Hulu. Dan kemudian kemanusiaan Hulu berkata, wanita ini harus menjadi sosok setingkat Raja Tao. Menurut apa yang baru saja dikatakan gadis kecil itu, kurasa itu mungkin sosok bawahan Kaisar Chang'e. Bawahan Kaisar dan Raja Tao setingkat tidak kuat. Xie Susu berpikir dan berkata, tapi ini wanita seharusnya berstatus tinggi. Kalau tidak, dia tidak bisa memiliki kuburan terpisah di sini. Petik 2. Siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah kuburan yang sunyi? Pada saat ini, labu tua menggosok tangannya dan berkata, dengan penuh semangat, jika ini adalah kuburan yang sepi, apakah aku akan menghabiskan waktu lama untuk menggali hidungku? Tidak sendirian, tapi sekarang, mereka berempat sudah berada di tempat terdalam dari makam kuno. Labu tua berkata sambil tersenyum, ini baru makam pertama di sini. Ada yang lain di belakang. Dengan itu, labu tua datang ke bagian dalam peti mati dan di depan dinding batu. Di tangannya, dia mengeluarkan banyak barang dan meletakkannya di tanah. Hulu tua pria yang berdiri di depan tembok, pada saat ini, tampaknya memiliki temperamen energi yang besar dari seorang ahli di dunia. Yang lebih tua benar-benar luar biasa. Seru Xie Susu. Hah, luar biasa. Mu Yun terdiam. Orang tua ini serakah akan uang dari lubuk hatinya. Labu tua melihat ke kiri dan ke kanan, melangkah mundur dan berkata langsung, saudara gembala, bekerja. Ambil. Mu Yun langsung maju, mengambil beliung di tanah dan menggali ke dalam dinding. Sampai saat itu, Xie Susu dan Kum Yao Tong sepenuhnya memahaminya. Ini bukan pertama kalinya Mu Yun dan Hulu bekerja sama dalam masalah ini. Saya khawatir mereka telah menerobos banyak makam kuno bersama-sama. Setelah Mu Yun bekerja keras lagi dan lagi, sebuah celah akhirnya muncul di dinding. Kemudian, Mu Yun memahat celah itu, yang lebarnya lebih dari 1 orang dan tingginya setengah meter. Tiba-tiba, di celah tersebut, cahaya menyinari makam kuno, dan nafas yang pekat naik, memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. Menghadapi cahaya, saya melihat sebuah istana megah di depan. Istananya terlihat luas, tapi banyak orang yang berdiri. Melihat sosok itu, keempatnya menahan nafas dan tidak berani bernafas. Mereka dapat melihat orang-orang di aula, tetapi orang-orang di aula sepertinya tidak melihat mereka. Ini adalah tembok yang dipotong oleh Mu Yun. Penduduk Kuil Sengyang. Bagaimanapun, Kum Yao Tong berasal dari keluarga di wilayah kuno Kerajaan Naga, dan dia memiliki pengetahuan yang luas. Kum Yao Tong kemudian berkata, pria berjubah hitam bermotif ular piton, bernama Yang Deng Feng,
adalah seorang Raja Tao. Di masa lalu, kuil Seng yang awalnya terdiri dari dua keluarga, Seng Jia dan Yang Jia. Setelah bertahun-tahun berkembang, kedua keluarga bergabung dan mendirikan kuil matahari yang suci. Namun di aula Seng yang begitu besar, sosok Seng Xing dan Yang Xing adalah silsilah inti sebenarnya. Seorang Raja Tao, itu akan menjadi masalah. Belum lagi Raja Taoisme, ia adalah Raja Taoisme yang telah membuka lebih dari selusin tokoh di tingkat Taoisme. Keempatnya bukanlah lawan sama sekali. Tapi kali ini, banyak orang kuat datang ke kekuatan emas dan perunggu utama. Ada banyak Raja Surgawi dan Raja Tao, dan kemungkinan bertemu mereka secara alami sangat tinggi. Di aula, sekitar lusinan seniman bela diri di kuil Sengyang, dipimpin oleh Raja Tao Yang Dengfeng, berkumpul bersama. Di sisi lain, ada prajurit tingkat perunggu lainnya di dunia Tianluo, serta tokoh tingkat Raja Tao. Di tingkat Raja Tao, ada lebih dari 100 rumah Tao. Namun, jika nafasnya tidak eksplisit, saya tidak bisa melihat berapa banyak rumah Tao yang ada. Bagaimanapun, orang-orang di level ini memiliki kekuatan penekan yang besar terhadap Muyun pada tahap ini. Terdapat lapisan pola jalan yang saling bertautan di bagian dalam lubang. Pola inilah yang tidak mengekspos 4 orang Muyun. Tetapi orang-orang yang berdiri di aula terlihat sangat jelas, tetapi mereka tidak dapat mendengar apapun ketika berbicara. Lihatlah bibirnya, labu tua itu tersenyum dan berkata, "Kita di sini, dalam kegelapan. Mereka berada dalam terang. Lihat apa yang mereka inginkan." Beberapa orang menghadapi 4 orang Muyun, tetapi mereka dapat melihat bibir mereka menggeliat dan berspekulasi tentang apa yang mereka katakan, tetapi beberapa orang membelakangi 4 orang Muyun. Di aula yang megah, aula terpelihara dengan baik dan bebas dari debu. Di kuil sebesar itu, banyak sosok yang memandang sekeliling dengan hati-hati dan waspada. Yang paling luar biasa adalah pria parubaya dengan pola piton berwarna hitam. Posturnya yang tinggi dan lurus serta momentumnya yang kuat memberikan kesan pegunungan yang besar. Yang Dengfeng ini, alam tingkat Raja Tao, memiliki status tinggi di aula Sengyang. Di sekitarnya, tokoh Raja Tao lainnya dari berbagai kekuatan perunggu sangat sopan kepada Yang Dengfeng. Meskipun mereka semua adalah Raja Tao, kekuatan mereka mungkin tidak lebih buruk dari Yang Dengfeng ini, tetapi status mereka sangat berbeda. Di belakang keluarga, ada dukungan dari Kaisar. "Apa yang kamu temukan?" Yang Dengfeng bertanya. Kuil bawah tanah ini tidak hanya memiliki aula utama, tetapi juga beberapa aula samping. Tampaknya terhubung. Yang Dengfeng bertanya, dan semua orang menggelengkan kepala. Yang Dengfeng mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun kuil Seng yang saya adalah penguasa dunia Tianluo, itu tidak masuk akal. Jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda dapat membicarakannya, dan saya tidak akan merampok." "Tidak akan merampok." Beberapa tokoh Raja Tao lainnya di pasukan perunggu mengangkat alis mereka. "Kata yang bagus. Itulah kekuatan Anda dan kami. Anda tidak bisa mengambilnya. Saat Anda berbalik dan memberitahu Kaisar di belakang Anda, kami tidak bisa dirampok. Saya hanya ingin menilai apakah ada misteri di sini." Yang Dengfeng memasang ekspresi serius di wajahnya. Tapi semua orang yang hadir mengabaikannya. Seorang Raja Tao mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Dengfeng, makam kuno ini sungguh luar biasa. Selain aula utama, ada tempat lain yang memiliki banyak misteri. Kami tidak pergi untuk melihatnya. Ya, mari kita melihat sekeliling dan melihat apa yang terjadi." Ya. Seorang Raja Tao mengatakan ini dan pergi bersama orang-orang di sekitarnya. Ketika Yang Dengfeng melihat pemandangan ini, wajahnya pucat. Rubah tua ini, jika dia adalah Kaisar hati Tao, bajingan ini tidak berani menurut. "Pergi dengan bayangan Tao Dao." Yan Dengfeng melambaikan tangannya yang besar dan berteriak, "Ayo pergi ke tempat lain juga. Ingat, amati orang-orang itu dan lihat apakah mereka menemukan sesuatu yang aneh di sini." Seorang murid mengangguk. Perbedaan terbesar antara kekuatan tingkat perunggu dan kekuatan tingkat emas adalah angka-angka di alam kekaisaran Daosin. Jika seseorang dari alam hati dan Kaisar Tao dilahirkan dalam kekuatan perunggu, ada potensi ancaman terhadap kekuatan emas. Jika seseorang mendapat peluang besar di kawasan terlarang ini, Raja-Raja Tao itu kemungkinan besar akan menerobos. Yang Dengfeng secara alami sangat defensif tentang hal ini. Selama bertahun-tahun, hanya ada 2 kekuatan emas di alam Tianluo, Tianluo Senchao dan kuil Sengyang.
Ini bukan karena Tianluo Senchao dan Kuil Seng yang mengabaikan kekuatan perunggu di wilayah bawahannya. Sebaliknya, dia terus mengawasi kekuatan perunggu itu jika sosok tingkat Raja Tao menerobos dan mencapai Kaisar. Jika ada lebih dari 100 istana Tao, Anda dapat mencoba menerobos Kaisar. Langkah ini sangat sulit, kecuali jika peluangnya besar. Di area terlarang kuno, apakah ada peluang melawan langit? Saat sosok meninggalkan istana utama. Tidak lama kemudian, di sudut istana, temboknya runtuh, dan 4 sosok keluar. Itu adalah Mu Yun, Pat Tua Hulu, Kum Yao Tong dan Xie Susu. Semua hilang, sepertinya istana ini telah dijelajahi oleh mereka. Xie Susu melihat ke aula utama yang besar. Di sisi kiri dan kanan terdapat saluran yang menghubungkan 7 ruang. Samping, saat ini, labu tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengaduk sesuatu dari labu ungu. Di dalam labu, keluar beberapa lebah kecil. Lebah kecil seukuran ibu jari dan jari kelingking itu mengepakkan sayapnya dan segera berkeliaran di sekitar istana. Orang tua hulu berkata sambil tersenyum, ini adalah lebah pemburu harta karun. Saya telah membudidayakannya selama bertahun-tahun. Mereka sangat berhati-hati terhadap beberapa rasa unik dan memiliki kemampuan diskriminasi yang kuat. Mu Yun tersenyum dan berkata, menarik. Seekor lebah kecil dengan cepat menyebar. Tak lama kemudian, tiba-tiba lebah-lebah kecil itu saling menempel dan terjatuh ke dinding. Xie Susu terkejut dan berkata, apa yang ada di dinding? Labu tua itu melihat lebih dekat dan terbatuk, tidak, binatang-binatang kecil ini. Dengan itu, labu tua itu mengeluarkan tongkat kayu dan mulai memukuli sepasang lebah kecil yang berminyak itu. Astaga, pilihlah bebek Mandarin. Mu Yun berkata kepadanya tanpa berkata-kata, kamu harus memperhitungkan perasaan orang lain ketika kamu membesarkan mereka. Mereka juga membutuhkan keadaan normal. Kamu dan aku. Tapi labu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak boleh membiarkan mereka bosan. Aku tidak sanggup mempunyai banyak anak sepanjang hidupku. Tidak mampu membelinya. Apakah ini terlalu berlebihan?